Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita agar tidak menjadi manusia yang tamak, atau dengan kata lain menjadi orang yang sombong dan merasa diri paling benar. Ketika kita membaca ayat ini, kita akan mengerti bahwa pada zaman Rasul Paulus, pengorbanan selalu berarti pembunuhan. Di dalam praktek agama Yahudi, korban dibawa ke hadapan imam agar dosa dari orang yang membawa persembahan diakui atas korban, dan dengan demikian secara simbolik memindahkan dosa kepada korban yang dipersembahkan itu. Kemudian korban tersebut dibunuh. Korban itu merupakan sebuah gambaran hidup yang mengingatkan kepada setiap orang bahwa upah dosa adalah maut, seperti yang tercantum di dalam surat Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan di dalam gambaran tentang pengorbanan, korban yang dipersembahkan mati menggantikan tempat manusia yang mempersembahkan. Korban tersebut mati agar orang tersebut tidak mati. Akan tetapi Paulus mengatakan bahwa persembahan kita adalah persembahan yang hidup. Sebagai hasilnya, kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, sehingga kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia, seperti yang dikatakan melalui 2 Korintus 5 ayat 15. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ada beberapa syarat persembahan yang hidup. Yang pertama, kita percaya jika kita ingin memberikan diri kita kepada Allah sebagaimana yang Ia inginkan. Yang kedua, hakikat dari persembahan yang Allah kehendaki meliputi pemberian tubuh kita. Tubuh di sini adalah seluruh totalitas hidup kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ada dua hal yang akan dibicarakan melalui ayat ini. Yang pertama, Paulus mengharapkan agar orang Kristen mempersembahkan hidup mereka kepada Allah, bukan hanya tubuh, tetapi seluruh keberadaannya. Dengan mempersembahkan tubuh mereka kepada Tuhan, maka perilaku hidup mereka akan lebih terarah dan selalu berserah kepada Tuhan. Ketika kita hidup berserah kepada Tuhan, maka kita akan merasa bersalah ketika kita berbuat dosa, karena dosa telah menguasai tubuhnya. Yang kedua, Paulus mengajarkan mereka untuk mempersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya. Persembahan yang berkenan kepadanya membuat Tuhan tidak mau tubuh kita digunakan untuk melakukan dosa, tetapi kita harus menjalankan kehidupan yang kudus. Saudaraku, mari kita lihat dari diri kita sendiri, bagaimana dengan kehidupan kita di dunia ini. Firman Tuhan menasihatkan kita agar kehidupan kita jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, yang berarti kita sebagai umat ciptaan yang baru harus sungguh-sungguh mengalami perubahan total dalam segala aspek, mulai dari pikiran, perbuatan,
perkataan, dan tingkah laku sehari-hari. Kita harus benar-benar mengingat kebaikan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita sehari-hari. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh dunia ini, tetapi biarlah Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya. Amin.